Shalom, hari ini kita merayakan Natal WBI. Berbeda dengan Natal-Natal tahun lalu. Kalau biasanya kan kita Natalan pasti di gedung, di hotel, bahkan tahun lalu kita di restoran, Golden Leaf, ya kan? Minimal kita pasti kumpul di gereja. Tapi ini kali enggak, kita Natalan di rumah masing-masing, lewat media Zoom. Memang Natalnya berbeda, perayaannya berbeda, tetapi inti dari Natal tidak berbeda. Karena Tuhan Yesus yang lahir, yang perayaannya kita rayakan lewat Natal ini tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, pada tahun 1914 itu pecah Perang Dunia ke-1. Perang Dunia I ini kebanyakan negara-negara Eropa yang berperang. Dan pada saat itu negara di Eropa jadi diliputi kehancuran, tatap tangis, kesengsaraan, penderitaan yang diakibatkan oleh perang ini. Tapi di tengah kemelut perang ini terjadi sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1914 itu terjadi gencatan senjata di antara dua belah pihak yang berperang ini. Padahal beberapa jam sebelumnya mereka masih saling menyerang. Tapi pada saat itu mereka mengadakan gencatan senjata. Mereka sepakat untuk nggak lagi saling menyerang, untuk menurunkan senjatanya demi merayakan Natal. Dan pada malam itu banyak tentara Jerman keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka berdiri di tanah netral dan mereka berseru mengucapkan Selamat Natal kepada lawan mereka. Dan ucapan itu disambut oleh tentara sekutu. Ya, selamat Natal. Dan pada malam itu mereka semuanya jadi berkumpul, mereka saling bertukar kado, tertawa, bersenda gurau, dan mereka menyanyikan pujian-pujian Natal, nyanyian Natal. Dan pada saat itu perang seolah-olah sirna. Tidak ada lagi. Jadi suara tembakan, suara mortir itu digantikan dengan suara tertawa, dengan suara bergurau, dan juga dengan suara nyanyian-nyanyian. Memang tidak berlangsung lama, karena perang kembali berkobar lagi. Karena Perang Dunia ke-1 itu berakhir di tahun 1918. Nah, tetapi secuplik momen Natal itu mampu memberikan penghiburan, kelegaan, kekuatan, pengharapan bagi para tentara-tentara di tengah-tengah perang akbar sekalipun. Nah, saudara, mungkin Natal tahun ini, tahun 2020, berbeda dengan Natal tahun 1914. Kita tidak sedang berperang untuk melawan tentara-tentara dari bangsa lain. Tetapi saat ini, kita juga sedang berperang melawan virus COVID-19. Suasana yang kita rasakan mungkin hampir sama dengan yang dialami oleh bangsa Eropa pada waktu itu. Kita merasakan banyak kehilangan. Kita kehilangan kesehatan. Buat yang terkena COVID-19, kesehatan mereka tidak ada, sakit. Nah, kita juga mungkin kehilangan penghasilan, karena banyak perusahaan yang gulung tikar. Mereka pendapatannya menurun dan terpaksa PHK banyak karyawannya. Nah, karyawan jadi kehilangan penghasilan. Kehilangan rasa aman. Kita jadi nggak bisa lagi keluar rumah. Kalau keluar rumah takut. Kita takut kena COVID. Kita juga takut karena kejahatan makin merajalela. Begal di mana-mana. Dulu begal motor, sekarang sepeda pun dibegal. Karena sekarang banyak orang ngegoes tuh. Wah, sepedanya mahal-mahal. Wah, ikut dibegal juga sepeda. Nah, juga kita jadi parno. Kalau kita sakit dikit, flu, kayak tadi Cie bilang, kita flu, kita meriang, aduh kita jadi takut, nih jangan-jangan kita COVID. Aduh, kita jadi kehilangan rasa aman dan kehilangan rasa nyaman. Juga kita kehilangan kesempatan untuk berkumpul. Kalau dulu tuh, saya sering tuh kumpul-kumpul sama temen. Ci Ali juga sering kumpul-kumpul sama temen. Tapi sekarang enggak lagi. Takut kalau diajak kumpul, enggak. Karena kita harus jaga jarak. Kita enggak. Nah, kalau pulang dari pergi juga, aduh, mesti mandi, cuci tangan, keramas, cuci semua, kacamata, facial semua, masker dicuci semua. Karena kita takut, jadi kehilangan rasa aman. Kita juga kehilangan mungkin orang-orang yang kita kasihi.
Berapa banyak orang yang kita kasihi, yang kita kenal, yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini. Dan keadaan ini kita nggak tahu sampai kapan. Kalau dulu lagi baru mulai bulan Maret, kita berpikir, mungkin bulan Mei bisa selesai. Tapi terus ada kabar yang bilang, oh enggak, Mei itu puncaknya. Waduh, jadi mungkin Juli atau Agustus baru bisa selesai, baru mereda. Tapi ternyata sekarang udah bulan Desember dan belum mereda, malah korbannya makin banyak lagi. Kemarin masih dengar 6.000 lebih lagi yang kena di Indonesia doang. Dan ini kita nggak tahu sampai kapan. Dan keadaan seperti ini buat orang jadi stres, orang jadi depresi. Mereka bertanya-tanya, aduh sampai kapan nih? Banyak yang udah mulai lelah, bosen, jenuh, aduh di rumah terus. Akhirnya banyak yang jadi masa bodoh. Mereka udah deh, kita keluar aja tetap karena saking bosennya. Jadi mereka tetap kumpul, mereka tetap, dan itu menambah lagi korbannya yang sakit COVID-19. Nah, kalau kita tahu kapan ini berakhir, mungkin bisa jadi lebih ringan. Kita bisa persiapkan, lebih persiapkan. Misalnya dibilang, oh ini COVID sampai bulan Januari, nanti bulan Februari udah bebas semuanya. Nah, mungkin kita udah persiapkan nih sampai Januari. Oh kita begini, kita begini, kita begini. Dan rasanya kita lebih bisa untuk mengatasi keadaan seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu sampai kapan, nggak menentu, ya udah tunggu aja. Wah, itu makin terasa berat. Makin terasa, aduh nggak mampu. Makin rasanya, aduh makin susah, makin berputus asa. Dan keadaan ini tertekan, berputus asa, nggak tahu sampai kapan. Nah, itu juga dialami oleh seorang di Alkitab, namanya Raja Daud. Raja Daud di Mazmur 13, ayat 2 dan 3. Kita sama-sama buka di Mazmur 13, ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, di Mazmur 13 ayat 2 dan 3 ini ada 4 kali Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Karena waktu itu Daud dalam keadaan begitu tertekan, begitu berputus asa, tidak tahu sampai kapan. Makanya 4 hal Daud rasakan. Daud merasa Tuhan melupakan dia. Daud merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap Daud. Daud merasa khawatir, bersedih hati sepanjang hari. Daud merasa musuh-musuhnya meninggikan diri atasnya. 4 kali Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Nah, yang dialami Daud mungkin kita alami juga saat ini. Kita bertanya-tanya, kita menjerit kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Seakan-akan kita udah nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi. Tetapi di Natal 2020 ini, kita juga mau belajar seperti Daud untuk berdoa kepada Tuhan di ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Karena keadaan tertekan, keadaan berputus asa, itu bisa bikin orang menjadi gelap. Mata hatinya bisa menjadi gelap. Dia tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan, tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan, dan merasa tidak ada jalan keluar. Makanya orang seringkali kalau keadaan tertekan itu, dia melakukan hal-hal yang jahat. Melakukan hal-hal yang di luar keinginannya sebenarnya. Jadi banyak orang karena kemiskinan, karena ini jadi nekat, dia jadi merampok. Nah, merampok ketahuan, dia jadi bunuh orang. Nah, jadi mengakibatkan banyak orang melakukan dosa, melakukan yang tidak baik, karena mata hatinya menjadi gelap. Tapi Daud berdoa kepada Tuhan, buat mataku bercahaya. Bila ini juga menjadi doa kita, supaya mata hati kita tetap bercahaya, bisa melihat pertolongan Tuhan, bisa melihat penyertaan Tuhan, dan supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya iman kita tidak jadi lemah.
iman kita tidak jadi tertidur, bahkan iman kita tidak jadi mati. Tapi kita mau tetap bangkitkan, kita mau tetap iman kita hidup, iman kita bertumbuh pada Tuhan. Sehingga seperti Daud di ayat 6, inilah tindakan iman dari Raja Daud. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia berbuat baik kepadaku. Ayat 6 ini menjadi kunci kebangunan rohani kita. Bahwa kita mau percaya kepada kasih setia Tuhan. Kita percaya kepada penyelamatan Tuhan. Kita mau menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, karena kita merasakan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan melalui Natal sudah datang ke dunia. Dia jadi manusia, dia rasakan semua yang kita rasakan. Dia rasakan kemiskinan, dia rasakan kesusahan, kesakitan, penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua dia sudah rasakan. Dan sekarang pun Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mendoakan kita. Dan dia terus menyertai kita. Karena dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dia juga rasakan penderitaan kita. Dia rasakan semua yang kita rasakan. Dia bisa merasakan kelemahan kita. Dan dia sanggup menolong kita. Karena dia bukan cuma Allah yang merasakan, tapi Allah juga yang sanggup untuk menyelesaikan semuanya bagi kita. Karena itu biar iman kita tidak jadi lemah, tidak jadi lelah, tapi iman kita terus bertumbuh. Kita mau tetap percaya kepada kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.